Legenda Dewa Bintang. Chapter 291. Memecahkan masalah. Shen Guangmo kemudian menjelaskan kepada mereka semua beberapa persiapan yang harus mereka lakukan sebelum pergi ke alam dewa. Yang pertama adalah, mereka harus memiliki kristal suci yang sangat banyak, karena untuk mengaktifkan gerbang teleportasi menuju ke alam dewa, harus menggunakan kristal suci dalam jumlah yang tidak sedikit. Lalu yang kedua, mereka harus menemukan di mana letak gerbang teleportasi tersebut, karena sampai saat ini, hanya sedikit orang yang mengetahui di mana letak gerbang teleportasi menuju ke alam dewa, lalu tidak menutup kemungkinan baliwa sekarang, gerbang tersebut telah dihancurkan oleh bangsa dewa. Yang ketiga, mereka semua harus selalu bersiap siaga, karena setelah sampai di alam dewa nanti mereka bisa saja langsung berhadapan dengan bahaya. Selain itu mereka juga tidak bisa mengetahui di mana tempat mereka akan muncul, lalu kemungkinan yang terburuknya adalah mereka bisa saja terpisah saat sampai di alam para dewa. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga mereka akan dihadang oleh badai dimensi saat sedang berada di lorong waktu. Tentunya, mereka semua harus mempersiapkan diri sebelum semuanya sudah terlanjur terjadi. Lagi pula, mereka semua tentunya tidak ingin terjadi hal-hal yang buruk selama perjalanan nanti, jadi untuk mengantisipasi itu semua, mereka harus benar-benar siap. Kalau memang seperti itu adanya, berarti kita memang harus mempersiapkan semua ini dengan matang. Kalau tidak, semua kemungkinan terburuk yang telah disebutkan oleh Tuan Shen Guangmo, bisa saja kita alami selama perjalanan nanti, ucap Xiao Erlong. Benar sekali apa yang ayah ucapkan, karena itulah aku mengumpulkan kalian semua sekarang. Kalau begitu, mari kita bahas semuanya satu persatu, Xiao Lang membenarkan. Pertama, untuk masalah kristal suci, aku rasa kita tidak perlu mengkhawatirkannya lagi, sebab aku masih punya simpanan kristal suci yang sangat banyak dan aku rasa jumlahnya cukup untuk mengaktifkan gerbang teleportasi. Jadi sekarang, kita hanya perlu mempersiapkan hal yang lainnya, lanjutnya. Tentang masalah yang kedua, serahkan saja kepadaku. Aku berjanji akan menemukan gerbang tersebut secepat mungkin. Selain itu, aku merasa pernah melihat gerbang tersebut di suatu tempat, ujar Silong. Dua masalah sudah terselesaikan, sekarang adalah yang ketiga dan yang paling sulit untuk diatasi, karena untuk menghadapi badai dimensi ruang dan waktu bukanlah perkara yang sangat mudah. Jika kita tidak bisa lolos dari badai dimensi ruang dan waktu, maka pilihannya hanya ada dua. Pertama, kita akan mati di dalam lorong dimensi. Yang kedua, kita akan terdampar entah kemana, ucap Xiao Lang. Xiao Lang bisa mengatakan semua itu karena berdasarkan pada pengalamannya sendiri. Tentunya Xiao Lang sudah mengetahui dan merasakan sendiri bagaimana ganasnya badai dimensi ruang dan waktu. Bahkan dengan kekuatannya yang sangat besar, Xiao Lang masih belum bisa melarikan diri dari badai dimensi ruang dan waktu. Akan tetapi dengan pengalaman buruknya tersebut, Xiao Lang bisa memperingatkan mereka semua dan mereka juga bisa melakukan persiapan untuk menghadapi badai dimensi ruang dan waktu. Namun tentunya, mereka semuanya berharap agar dalam perjalanan menuju ke alam dewa nanti, mereka tidak bertemu dengan badai dimensi ruang dan waktu. Sebenarnya kita bisa saja menghindari badai ruang dan waktu dengan bantuan kekuatan Shen Liu, tapi masalahnya adalah, Shen Liu tidak mungkin bisa melindungi kita semua di saat bersamaan, ucap Shen Guangming. Paman tenang saja, aku akan membicarakan masalah ini dengan ayah, tapi tentunya, kita semua juga harus memiliki rencana cadangan untuk menghadapi badai dimensi ruang dan waktu, ujar Xiao Lang. Maaf jika aku menyela Tuan, bagaimana jika kita menggabungkan kekuatan Dewa Bintang dan kekuatan 5 bintang untuk menciptakan perisal, ucap Xiao Guang menyela.
Yang kau katakan memang sangat benar dan kita memang bisa mengandalkan kekuatan gabungan dari 5 bintang, tapi masalahnya, Lier saat ini sedang mengandung, aku juga tidak mungkin membiarkannya menggunakan kekuatan yang terlalu besar, jawab Xiao Lang. Untuk masalah badai dimensi ruang dan waktu, aku harap kita semua bisa memikirkan cara yang lain. Untuk sekarang, kita juga harus memikirkan persiapan yang lainnya, misalnya seperti persiapan para pasukan bulan sabit dan pasukan cahaya, ujar Shen Guangmo. Pembicaraan alot mereka terus berlanjut sampai sore hari. Pembicaraan mereka berakhir setelah mereka semua mendapatkan solusi untuk masalah serta persiapan yang harus dilakukan. Mereka semua nampak sangat bersemangat, karena mereka sudah tidak sabar untuk datang ke alam dewa. Khususnya Shen Guangmo dan Shen Guangming, sebab mereka berdua sudah sangat tidak sabar untuk bisa kembali ke tempat asal mereka. Shen Guangmo bahkan langsung kembali ke wilayah klan Dewa Cahaya di dunia hampa, untuk menyampaikan kepada seluruh anggota klan, bahwa mereka akan segera kembali ke tempat asal mereka. Sementara Xiao Lang dan yang lainnya langsung menemui anggota keluarga Xiao, untuk mengatakan kepada mereka semua, bahwa dunia kecil yang akan mereka tempati akan segera diselesaikan dalam waktu dekat. Xiao Lang juga mengatakan kepada mereka semua, untuk mempersiapkan segalanya, karena setelah dunia kecil selesai diciptakan, mereka akan langsung dipindahkan ke dunia kecil tersebut. Setelah semua urusannya selesai, Xiao Lang akhirnya bisa menghela nafas lega dan kembali ke istana dengan pikiran yang sudah tenang. Xiao Lang kemudian langsung kembali ke kamarnya untuk menemui Luo Li dan Xiao Lian yang sudah menunggu kedatangannya sejak tadi. "Selamat datang ayah, apa urusan ayah sudah selesai?" tanya Xiao Lian. "Urusan ayah sudah selesai. Sekarang kita hanya perlu menunggu sampai dunia kecil untuk keluarga Xiao selesai diciptakan oleh kakekmu, lalu kita juga hanya tinggal menunggu gerbang teleportasi ditemukan. Setelah itu, kita akan bisa langsung ke alam dewa," jawab Xiao Lang. "Aku benar-benar sudah tidak sabar menunggu sampai hari itu tiba," ujar Xiao Lian. "Kakak, apakah masih ada masalah yang mengganjal di hatimu?" tanya Luo Li. "Apa maksudmu istriku?" tanya Xiao Lang bingung. "Kakak, meskipun kau menunjukkan senyuman indah padaku, tapi kau tidak bisa menyembunyikan masalah dariku," jawab Luo Li. "Hah? Yang kau katakan memang benar Lier, kami semua sudah menyelesaikan masalah yang berkemungkinan akan terjadi saat kita ke alam dewa nanti. Namun kami masih belum menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi badai dimensi ruang dan waktu," ucap Xiao Lang. "Apakah benar-benar tidak ada solusi untuk masalah tersebut?" tanya Luo Li. "Sebenarnya ada, yaitu dengan menggunakan kekuatan gabungan dari 5 bintang dan Dewa Bintang. Hanya saja aku tidak ingin kau melakukan hal yang berat, karena sekarang kau sedang mengandung anak kita," jawab Xiao Lang. Chapter 292. Ambisi Xiao Lang. Luo Li kemudian mengatakan kepada Xiao Lang bahwa mereka harus menjalankan rencana tersebut, karena hanya dengan perisal yang diciptakan dari gabungan kekuatan 5 bintang, mereka akan berhasil melewati badai dimensi ruang dan waktu dengan selamat. Selain itu, untuk sekarang mereka tidak memiliki pilihan lain selain harus melakukan hal tersebut. Perisai yang akan mereka ciptakan sebenarnya hanyalah perisai belasa, namun dengan gabungan kekuatan 5 bintang dan kekuatan Dewa Bintang, tentunya perisai tersebut akan jauh lebih kuat dari perisai biasa, bahkan kekuatan perisai yang mereka rencanakan tersebut berkali-kali lipat lebih kuat dari perisai yang diciptakan dengan gabungan kekuatan para dewa. Untuk sekarang memang tidak ada pilihan lain selain menggunakan gabungan kekuatan kita, tapi aku akan berusaha untuk menemukan cara yang lain, agar kita tidak perlu menggunakan kekuatan Dewa Bintang dan 5 bintang, ucap Xiao Lang. "Ayah, siapa itu Dewa Bintang dan 5 bintang?"
Tanya Xiao Lian penasaran. Xiao Lian yang masih belum mengetahui apapun tentang 5 bintang dan Dewa Bintang, tentu saja nampak sangat bingung dan penasaran. Lalu, Xiao Lang menceritakan kepada Xiao Lian siapa itu 5 bintang dan Dewa Bintang. Xiao Lang memulai ceritanya dengan 5 bintang yang tidak lain adalah Shen Liu, Xiao Guang, Silong, Dao Fang dan Luo Li. Maksud dari 5 bintang sendiri adalah sebutan untuk 5 kekuatan mereka yang sangat unik dan tidak ada yang memiliki kekuatan seperti itu, selain dari mereka berlima. 5 kekuatan mereka itu adalah, kekuatan hampa milik Shen Liu, kekuatan bintang milik Xiao Guang, kekuatan api Dewa Naga Azure milik Silong, kekuatan Dewa Racun milik Dao Fang dan terakhir adalah kekuatan Dewi Es milik Luo Li. Karena kekuatan mereka yang sangat luar biasa, mereka kemudian dijuluki sebagai 5 bintang. Wow, apa aku juga bisa menjadi salah satu dari 5 bintang ayah? Tanya Xiao Lian. Tidak bisa nak, 5 bintang sama sekali tidak bisa digantikan, kecuali jika mereka mewarisi kekuatannya kepada seseorang yang akan menjadi bagian dari salah satu 5 bintang yang berikutnya, jawab Xiao Lang. Ternyata begitu ya, lalu siapa itu Dewa Bintang? Tanya Xiao Lian penasaran. Dewa Bintang adalah ayahmu sendiri Liner, dia juga merupakan seorang calon penguasa semesta yang akan membawa kedamaian pada alam semesta ini. Ayahimu mendapatkan gelar Dewa Bintang karena kekuatan semesta yang dia miliki, jawab Luo Li. Hahaha, ternyata dugaanku memang benar, sejak awal aku sudah tahu kalau ayah adalah orang yang sangat hebat, ujar Xiao Lian. Baiklah, ceritanya kita akhiri sekarang, karena sebentar lagi matahari akan segera terbenam, ucap Xiao Lang. Xiao Lang dan Luo Li kemudian mengantarkan Xiao Lian menuju ke kamarnya, karena sekarang matahari sudah hampir terbenam, jadi sudah saatnya untuk mereka beristirahat sekarang. Setelah mengantarkan Xiao Lian ke kamarnya, Xiao Lang dan Luo Li kemudian kembali lagi ke kamar mereka untuk beristirahat. Setelah sampai di kamarnya, Xiao Lang dan Luo Li langsung merebahkan tubuh mereka di tempat tidur. Xiao Lang kemudian mendekatkan tubuhnya ke arah Luo Li dan setelah itu langsung memeluknya dengan sangat erat. Xiao Lang juga mengecup mesra dahi Luo Li sambil mengelus perutnya. Semoga saja saat anak kita lahir nanti, aku sudah bisa mengembalikan kejayaan klan Dewa Cahaya, ucap Xiao Lang. Jangan terlalu memaksakan dirimu. Aku tidak ingin kakak terlalu berambisi sampai membahayakan diri sendiri, ujar Luo Li. Tidak Lier, aku akan tetap berusaha mengembalikan kejayaan klan Dewa Cahaya di alam para dewa. Dengan begitu, anak kita bisa lahir di tempat ayahnya dilahirkan, ucap Xiao Lang. Mereka berdua terus mengobrol sampai larut malam, hingga akhirnya mereka berdua tertidur karena sudah kelelahan. Sementara itu di alam para dewa, di suatu tempat yang sangat terpencil dan tidak pernah terjamah oleh bangsa dewa, bahkan Kalsar Dewa sekalipun tidak pernah mau mengetahui tentang tempat terpencil tersebut. Tempat terpencil itu adalah tempat di mana Shen Dian berada. Tempat terpencil tersebut juga adalah tempat pertemuan Shen Dian dan kelima penguasa. Sudah sangat lama sejak aku mengalahkan Xiao Lang, kekuatanku juga sudah bertambah besar, tapi kenapa aku masih bisa merasakan takut hanya dengan mengingat namanya? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku bisa merasakan takut kepada bocah ingusan yang tidak mengerti apa-apa tentang kekuatan? Gumam Shen Liu merasa kesal. 2. Perasaan takut yang kau rasakan sekarang, bisa menandakan bahwa kekuatan Xiao Lang semakin bertambah besar. Meskipun saat itu kita semua sudah sangat yakin bahwa dia terluka parah, tapi tidak menutup kemungkinan jika sekarang Xiao Lang sudah bertambah kuat, ucap penguasa kehidupan. Aku sama sekali tidak peduli dengannya, sekuat apapun bocah bernama Xiao Lang itu,
dia tetap tidak akan bisa mengalahkan kita berlima. Bahkan aku sendiri sudah cukup untuk mengalahkannya dan mencabut nyawanya, ujar penguasa kematian. Jangan terlalu sombong, kita semua tidak mengetahui seperti apa Xiaolang sekarang. Kita juga tidak mengetahui seberapa kuat Xiaolang sekarang. Ingatlah untuk tidak meremehkan kekuatan musuh, ucap penguasa surga. Para penguasa sekalian, apakah yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita harus menyerang mereka lagi? Tanya Shen Dian. Apa kau sudah menjadi bodoh karena rasa takutmu itu? Bagaimana kita bisa menyerangnya kalau kita saja tidak tahu di mana dia berada sekarang? Jawab penguasa neraka. Shen Dian terdiam mendengar jawaban penguasa neraka. Hari di mana mereka mengalahkan Xiaolang dan anggotanya adalah hari terakhir mereka melihat Xiaolang. Setelah itu mereka semua tidak mengetahui lagi di mana keberadaan Xiaolang, bahkan sampai saat ini. Padahal sebelumnya, Shen Dian sudah berusaha mencari keberadaan Xiaolang di dunia manusia, namun Shen Dian tidak menemukan apapun, bahkan jejak aura keberadaan Xiaolang saja tidak berhasil temukan, yang menandakan bahwa Xiaolang benar-benar telah menghilang dari dunia manusia. Shen Dian bahkan sampai mencari Xiaolang di dunia kegelapan, yaitu dunia di mana bangsa iblis berada, namun Shen Dian tetap tidak menemukan keberadaan Xiaolang. Sejak saat itu, Shen Dian mulai merasa resah dan tidak pernah bisa merasa tenang, sebab Shen Dian mengetahui bahwa Xiaolang masih hidup, namun keberadaannya tidak diketahui ada di mana. Kalau begitu aku akan datang ke dunia manusia sekali lagi. Siapa tahu kali ini aku berhasil menemukannya, ucap Shen Dian. Tidak, aku sama sekali tidak setuju dengan keputusanmu itu. Dengan datang ke dunia manusia kau sudah menunjukkan kepada mereka bahwa kau masih merasa takut dengan Xiaolang. Sebaiknya kau fokus meningkatkan kekuatanmu, bantah penguasa roh. Chapter 293. Lun Kuo. Para penguasa yang lain juga sangat setuju dengan yang dikatakan oleh penguasa roh, sebab mereka semua tidak ingin Shen Dian terlihat lemah dan malah merasa takut dengan Xiaolang. Meskipun sebenarnya, kelima penguasa tidak terlalu peduli dengan rasa takut yang Shen Dian rasakan sekarang, tapi mau bagaimanapun juga, Shen Dian adalah batu loncatan untuk mereka berlima, agar mereka semua bisa berkuasa di alam semesta ini. Sebenarnya selama ini kelima penguasa hanya ingin memanfaatkan Shen Dian untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka berlima jugalah yang telah menghasut Shen Dian untuk mempengaruhi Xiaolang agar Xiaolang bisa mendapatkan cincin penguasa semesta sebelum waktunya tiba. Lalu mereka berlima jugalah yang telah menghasut Shen Dian untuk melatih Xiaolang dan membuat Xiaolang melepaskan kekuatan bintang, yang merupakan segel dari kekuatan semesta. Kalau memang kelima penguasa tidak setuju, maka aku tidak akan pergi ke dunia manusia, ucap Shen Dian. Itu memanglah pilihan terbaik. Untuk sekarang kau hanya perlu memperkuat kekuatanmu, karena hanya dengan menjadi kuat, kau baru bisa menjadi pemimpin yang sesungguhnya dan tidak akan ada lagi yang berani menantangmu, termasuk Xiaolang, ujar penguasa neraka. Setelah itu, Shen Dian langsung pergi menuju ke tempat khusus yang biasanya menjadi tempat untuk Shen Dian berkultivasi. Sementara para penguasa, langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Beberapa hari telah berlalu dengan cepat, dunia kecil yang akan ditempati oleh keluarga Xiao, akhirnya berhasil diselesaikan oleh Shen Liu. Dunia kecil tersebut terlihat sangat indah dan tidak ada bedanya dengan dunia nyata, hanya saja di dunia tersebut masih belum ada penghuninya sama sekali, karena memang baru saja selesai diciptakan. Shen Liu juga tidak hanya sekedar menciptakan dunia kecil saja, bahkan Shen Liu juga membangun sebuah desa yang cukup besar untuk menjadi tempat tinggal keluarga Xiao nantinya. Di desa tersebut bahkan sudah berdiri bangunan-bangunan mewah yang bahkan lebih mewah dari kediaman mereka yang sebelumnya berada di kota berlian.
Sekarang semuanya sudah selesai, aku hanya perlu meminta yang lainnya untuk menangkap beberapa binatang dan memasukkannya ke dunia kecil ini. Setelah itu dunia kecil ini akan benar-benar bisa ditempati oleh keluarga Xiao, gumam Shen Liu. Setelah semuanya selesai, Shen Liu kemudian membuka gerbang keluar dari dunia kecil tersebut dan langsung masuk ke dalamnya. Sesaat kemudian, Shen Liu langsung muncul di dalam gua yang dijaga oleh bis spirit ular. Ketika melihat Shen Liu yang sudah keluar dari dimensi ciptaannya, bis spirit ular langsung mendatangi Shen Liu dan memberikan hormat kepadanya. "Hormat tuanku, apakah pekerjaan tuanku sudah selesai?" tanya bis spirit ular. "Benar sekali, aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku. Sekarang hanya perlu menunggu anggota keluarga Xiao dipindahkan ke dunia kecil ini," jawab Shen Liu. "Anda benar-benar luar biasa tuan, aku merasa sangat beruntung karena telah menjadi pengikut Anda," ucap bis spirit ular. "Ah ya, sejak awal kau menjadi pengikutku dan Langer, kami berdua belum memberikanmu nama, apa kau tidak keberatan jika aku memberimu nama?" tanya Shen Liu. "Tentu saja aku tidak keberatan tuan, aku akan menerima anugerah ini dengan senang hati," jawab bis spirit ular. "Baiklah, aku akan memikirkan nama yang cocok untukmu," ucap Shen Liu sambil mengelus dagunya. "Karena tubuhmu berwarna hitam dan kau menguasai kekuatan kegelapan maka aku akan memberimu nama Lun Kuo. Ya, nama Lun Kuo sangat cocok denganmu, apa kau mau menerima nama itu?" tanya Shen Liu. "Lun Kuo? Aku akan menerima nama tersebut dengan senang hati tuan," jawab bis spirit ular yang sekarang bernama Lun Kuo. Setelah memberikan nama kepada bis spirit ular yang sudah menjadi pengikutnya dan Xiao Lang, Shen Liu kemudian menembakkan kekuatan darahnya kepada bis spirit ular tersebut, sehingga secara tidak langsung Shen Liu dan ular tersebut telah mengikat kontrak. Setelah mendapatkan kekuatan darah dari Shen Liu, tubuh Lun Kuo kemudian diselimuti oleh aura gelap yang terasa sangat kuat. "Arkhah!" Lun Kuo berteriak kencang saat merasakan sakit di seluruh tubuhnya, namun bersamaan dengan rasa sakit tersebut, kekuatan dan juga energi yang berasal dari tubuhnya menjadi semakin besar. "Lun Kuo, kau harus bisa menahan rasa sakit tersebut karena darah yang aku masukkan ke dalam tubuhmu adalah darah dewa, jadi sangat wajar kalau kau akan merasakan penyiksaan, tapi kalau kau berhasil melewatinya, maka kau akan benar-benar menjadi bis spirit yang luar biasa," ucap Shen Liu memberikan semangat. "Baik tuan," jawab Lun Kuo. Meskipun di sekujur tubuhnya terasa sangat luar biasa sakit, bahkan sampai membuat Lun Kuo berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri, karena sudah tidak tahan dengan rasa sakit tersebut. Namun setelah mendengarkan perkataan semangat dari Shen Liu, Lun Kuo akhirnya tetap mencoba untuk melewati penyiksaan oada tubuhnya sekarang, walaupun terasa sangat menyakitkan baginya. Setelah 10 menit berlalu, rasa sakit yang ada di tubuh Lun Kuo perlahan-lahan mulai memudar. Kekuatannya juga semakin bertambah besar dan Lun Kuo juga sudah berhasil menembus ranah yang lebih tinggi lagi. Namun anehnya, meskipun kekuatannya bertambah besar, tapi ukuran tubuhnya justru menjadi semakin kecil, bahkan jauh lebih kecil dari sebelumnya. "Terima kasih tuan, karena bantuan tuan, aku berhasil meningkatkan kekuatanku," ucap Lun Kuo. "Sudahlah, jangan kau pikirkan masalah itu, sekarang aku akan kembali ke dunia hampa, kau jagalah tempat ini dan jangan biarkan siapapun datang ke tempat ini," ujar Shen Liu. "Baik tuan," jawab Lun Kuo. Setelah itu, Shen Liu langsung menghilang dari dalam gua yang ada di balik air terjun. Sesaat kemudian Shen Liu muncul kembali di balik awan dan langsung membuka gerbang dimensi menuju ke dunia hampa. Sebelum masuk ke dalam gerbang dimensi, Shen Liu terlebih dahulu memasang mantra formasi ruang dan waktu untuk menutupi hutan dan air terjun tersebut, agar tidak ada orang yang bisa datang ke sana.
Shen Liu kembali muncul di halaman istana yang ada di dunia hampa, karena sebelumnya sudah mengetahui tentang kehamilan menantunya. Shen Liu langsung bergegas masuk ke dalam istana, kemudian menuju ke kamar Xiao Lang. Karena Shen Liu sudah tidak sabar ingin mengucapkan selamat kepada anak dan juga menantunya. "Langer, Lier, apa kalian ada di dalam?" tanya Shen Liu dari balik pintu kamar. "Ayah, apa pekerjaannya sudah selesai?" tanya Xiao Lang sambil membuka pintu. "Pekerjaan ayah sudah selesai, di mana Lier dan calon cucuku?" tanya Shen Liu bersemangat. "Tenanglah ayah, mereka sedang beristirahat sekarang," jawab Xiao Lang sambil mengarahkan pandangannya ke arah Luo Li yang sedang tertidur pulas. Chapter 294. Dunia Kecil Xiao. Karena Luo Li sedang beristirahat, Shen Liu dan Xiao Lang kemudian pergi menuju ke ruangan pertemuan, agar mereka bisa mengobrol dengan tenang di sana. Selain itu, mereka berdua juga tidak ingin mengganggu Luo Li yang sedang beristirahat. "Langer, bagaimana dengan rencana kepergian kita ke alam dewa?" tanya Shen Liu. "Bisa dikatakan semuanya sudah tersusun dengan sangat rapi ayah, semua masalah juga telah diselesaikan, kita hanya tinggal memikirkan cara melewati badal dimensi ruang dan waktu," jawab Xiao Lang. "Sebenarnya, kita tidak perlu terlalu memikirkan masalah tersebut, karena sangat jarang ditemui adanya badai dimensi ruang dan waktu, akan tetapi, tidak ada salahnya jika kita merencanakan semuanya untuk berjaga-jaga," ucap Shen Liu. "Lalu apa solusi mengenai masalah tersebut?" tanya Shen Liu. "Untuk saat ini, solusinya hanya ada satu, yaitu menggunakan kekuatan gabungan 5 bintang dan Dewa Bintang," jawab Xiao Lang. "Itu adalah solusi yang sangat bagus, tapi ada baiknya kalau kita memikirkan rencana cadangan," ucap Shen Liu. Setelah itu, Shen Liu mengatakan bahwa ada cara lain selain menggunakan kekuatan gabungan 5 bintang dan Dewa Bintang, yaitu dengan menggunakan perisal dimensi ruang dan waktu, karena sekarang Xiao Lang sudah bisa menggunakan kekuatan ruang dan waktu. Jadi akan sangat mudah kalau mereka berdua bisa menggunakan kekuatan tersebut untuk menciptakan perisai dimensi ruang dan waktu. Selain dari lebih kuat, perisal dimensi ruang dan waktu juga hanya membutuhkan kekuatan mereka berdua. Jadi, mereka tidak perlu menggunakan kekuatan gabungan 5 bintang dan Dewa Bintang, sebenarnya bisa saja mereka menggunakan kekuatan gabungan 5 bintang dan Dewa Bintang. Hanya saja, kondisi Luo Li yang sekarang sangat tidak memungkinkan untuk menggunakan kekuatannya. Keunggulan lain dari perisai dimensi ruang dan waktu adalah, kemungkinan mereka akan terpisah saat keluar dari lorong dimensi ruang dan waktu juga sangat kecil, karena mereka bisa mengontrol hukum ruang dan waktu dari dalam perisai tersebut. Akan tetapi, kekuatan atau energi yang dibutuhkan juga sangat besar, jika tidak, perisai tersebut akan hancur sebelum mereka sampai di alam dewa. "Baiklah, kalau memang begitu, maka aku akan belajar mengenai kekuatan ruang dan waktu lagi. Lagi pula masih ada waktu sampai portal teleportasi ke alam dewa ditemukan," ucap Xiao Lang. "Portal tersebut sudah ditemukan?" "Tidak. Lebih tepatnya ayah mengetahui di mana letak portal tersebut. Sekarang yang harus kita lakukan adalah memindahkan keluarga Xiao dan kau mempelajari tentang kekuatan ruang dan waktu. Setelah itu kita akan segera pergi ke alam dewa," jawab Shen Liu. "Kenapa ayah bisa mengetahui di mana portal tersebut?" tanya Xiao Lang. "Langer, apa kau lupa kalau ayah berasal dari alam dewa? Bahkan jika mau, ayah juga bisa menciptakan portal yang baru, dengan kekuatan ruang dan waktu yang ayah kuasai. Tentunya membuat portal baru bukanlah masalah yang besar, tapi masalahnya adalah, membuat portal baru tentunya akan memakan waktu yang lebih lama lagi," jawab Shen Liu. "Benar juga,
Aku sampai melupakan hal itu. Kalau begitu aku akan mulai mempelajari kekuatan ruang dan waktu sekarang, ucap Xiao Lang. Mereka berdua kemudian mengakhiri pembicaraannya, karena Xiao Lang ingin segera mempelajari kekuatan ruang dan waktu. Meskipun Xiao Lang sudah bisa sedikit menguasai kekuatan tersebut, namun yang Xiao Lang kuasai hanyalah bagian kecilnya saja, bahkan bisa dikatakan bahwa Xiao Lang hanya menguasai dasarnya saja. Keesokan harinya, Shen Liu mengumpulkan semua orang yang ada di dunia hampa. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada mereka semua, bahwa dunia kecil untuk keluarga Xiao telah selesai diciptakan. Jadi, mereka bisa segera pindah ke dunia kecil tersebut. Setelah itu, semua anggota keluarga Xiao langsung kembali ke kediaman mereka masing-masing, untuk mengambil barang-barangnya dan kemudian kembali lagi ke halaman istana, karena mereka akan dipindahkan sekarang juga, meskipun sedikit berat bagi mereka untuk meninggalkan dunia hampa, namun mereka juga mengerti bahwa, mereka tidak bisa tinggal di dunia hampa selamanya. Apakah semuanya sudah siap? Tanya Shen Liu. Kami sudah siap yang mulia, jawab semua orang. Karena semua orang sudah bersiap-siap, Shen Liu kemudian membuka gerbang dimensi yang langsung terhubung dengan dunia kecil yang ada di dalam gua yang berada di balik air terjun. Setelah gerbang dimensi terbuka, semua orang kemudian langsung masuk ke dalam gerbang tersebut secara bergantian. Sesampainya di dunia kecil yang telah diciptakan oleh Shen Liu, mata mereka semua langsung dimanjakan dengan pemandangan indah hamparan rumput hijau yang sangat luas. Perasaan mereka langsung dibuat nyaman ketika angin segar menerpa tubuh mereka semua. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa sekarang mereka sedang berada di dunia kecil. Ini tidak ada bedanya dengan dunia nyata, bahkan pemandangannya jauh lebih indah dari dunia nyata, ucap Xiao Erlong kagum. Aku menciptakan dunia ini untuk keluargaku sendiri, tentu saja aku harus membuatnya seindah mungkin, agar keluargaku merasa nyaman tinggal di sini, jawab Shen Liu. Terima kasih saudaraku, ujar Xiao Erlong. Baiklah semuanya, selamat datang di tempat tinggal kalian. Yang baru, dunia kecil ini aku beri nama dunia Xiao, karena yang akan tinggal di dunia kecil ini hanya orang-orang dari klan Xiao saja, ucap Shen Liu. Maaf jika aku lancang yang mulia, tapi apakah dunia kecil Xiao ini aman? Tanya salah seorang pemuda. Jangan khawatir masalah keamanan, dunia kecil ini dilindungi oleh mantra formasi berlapis yang sangat kuat. Tidak hanya itu saja, bahkan dunia kecil ini juga dilindungi oleh mantra ilusi yang sangat rumit. Bahkan dewa sekipun tidak akan bisa masuk ke dunia kecil ini dengan mudah. Satu hal lagi, pintu masuk ke dunia kecil ini dijaga oleh beast spirit tingkat tinggi, yang juga menguasai kekuatan kegelapan yang kuat, jawab Shen Liu. Setelah mendengar penjelasan dari Shen Liu, semua orang akhirnya bisa merasa tenang, karena keberadaan mereka di dunia kecil tersebut akan sangat aman. Mereka juga tidak perlu lagi mengkhawatirkan tentang penyusup yang akan mengacau di dunia kecil tersebut. Lalu setelah itu, Shen Liu langsung mengajak mereka menuju ke desa yang telah dia bangun, walaupun sebenarnya tempat tersebut lebih tepat disebut sebagai kerajaan kecil daripada desa, karena semua bangunan yang ada di tempat tersebut sangatlah besar dan juga megah. Ketika mereka semua sampai di desa yang dimaksud oleh Shen Liu, semua orang kembal tercengang dan merasa kagum di saat yang bersamaan, karena di hadapan mereka saat ini terdapat bangunan-bangunan megah yang sangat luar biasa, bahkan mereka tidak pernah membayangkan bahwa tempat tinggal mereka di dunia kecil tersebut akan sangat besar dan sangat megah. Chapter 295. Melatih Xiao Lang. Shen Liu kemudian mempersilahkan mereka semua untuk memilih sendiri bangunan mana yang akan mereka tempati nantinya. Tanpa basa-basi lagi,
Anggota keluarga Xiao langsung berlari dan memilih bangunan yang mereka sukal. "Saudaraku, apa ini tidak terlalu berlebihan?" tanya Xiao Erlong. "Apa yang berlebihan saudaraku? Keluargamu adalah keluargaku juga, jadi sudah seharusnya aku memberikan yang terbaik untuk keluargaku," jawab Shen Liu. Meskipun persaudaraan mereka hanya terjalin karena Xiao Lang, jika Xiao Lang tidak pernah bersama Xiao Erlong, mungkin persaudaraan mereka tidak akan pernah terjalin dan keluarga Xiao juga tidak akan seberuntung sekarang. Meskipun demikian, Shen Liu benar-benar sudah menganggap Xiao Erlong sebagai saudaranya sendiri, dan keluarga Xiao adalah keluarga Ria. Setelah semua orang selesai memilih kediaman mereka masing-masing, Shen Liu kemudian meminta mereka semua untuk berkumpul lagi, karena sekarang adalah saatnya bagi mereka untuk berpisah, sebab Shen Lu dan yang lainnya akan segera pergi ke alam dewa. Seperti yang sudah kalian ketahui, aku dan yang lainnya akan segera kembali ke alam dewa, jadi sekarang adalah saatnya untuk kita berpisah. Janganlah berkecil hati dan jangan berpikiran bahwa kami sengaja meninggalkan kalian di sini. Kami tentunya ingin membawa kalian, akan tetapi, hal tersebut sangat beresiko untuk keselamatan kalian, ucap Shen Liu. Kami tidak merasa iri sedikit pun yang mulia, lagi pula, kami semua juga mengerti bahwa kami hanya akan menjadi beban untuk yang mulia dan tuan muda, ujar salah seorang anggota keluarga Xiao. Terima kasih semuanya, semoga kalian bisa hidup dengan damai di sini. Aku berjanji akan menciptakan pelindung yang lebih kuat lagi, agar kalian benar-benar bisa aman di tempat ini, ucap Shen Liu. Jaga diri kalian dan jaga keluarga kita, ujar Xiao Erlong. Baik Patriark, ujar semuanya serempak. Setelah itu, Shen Liu mengajarkan kepada mereka bagaimana cara untuk membuka gerbang dunia kecil tersebut, agar mereka semua bisa keluar. Itu pun kalau mereka ingin keluar dari dunia kecil tersebut, kalaupun tidak, setidaknya mereka mengetahui bagaimana cara keluar dari dunia kecil Xiao. Shen Liu juga mengatakan bahwa semua yang mereka butuhkan sudah ada di dunia kecil Xiao, buah-buahan, hewan buruan dan masih banyak lagi sumber makanan lainnya. Di dunia kecil Xiao, mereka juga bisa membuat ladang atau berkebun seperti berada di dunia nyata. Karena Shen Liu sudah mengatur tanah di dunia kecil Xiao, sama dengan tanah yang ada di dunia nyata. Setelah selesai mengatakan semua yang harus disampaikan dan juga berpamitan kepada mereka semua, Shen Liu kemudian membuka kembali gerbang dimensi, agar mereka bisa kembali ke dunia hampa dan bersiap-siap untuk pergi ke alam dewa. Sesampainya di dunia hampa, Shen Liu langsung meminta mereka semua untuk meningkatkan kekuatannya dengan berkultivasi. Awalnya mereka nampak bingung dengan perintah Shen Liu, namun setelah dijelaskan, barulah mereka semua mengerti apa tujuannya. Alasan Shen Liu meminta mereka untuk berkultivasi, adalah untuk meningkatkan energi mereka, karena saat berangkat menuju ke alam dewa nanti, mereka akan membutuhkan energi yang sangat besar, agar mereka bisa membantu mempertahankan perisal yang akan melindungi mereka nanti. Baiklah, karena semuanya sudah aku jelaskan, sekarang silahkan berkultivasi. Dalam waktu 1 bulan lagi, kita semua akan kembali berkumpul dan akan langsung berangkat ke alam dewa, ucap Shen Liu. Tunggu dulu Tuan Liu, kalau kita semua berkultivasi, lalu siapa yang akan pergi mencari portal menuju ke alam dewa? Tanya Tang Song. Tenang saja, portal menuju ke alam dewa telah ditemukan, kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk berangkat, jawab Shen Liu. Apa? Bukankah Silong baru saja pergi mencari portal tersebut, ucap Zhou Tian bingung. Itu memang benar dan bukan Silong yang menemukannya, melainkan aku mengetahui di mana letak portal tersebut. Aku juga akan memanggil Silong untuk kembali, kata Shen Liu. Kalau begitu baiklah,
mari kita semua meningkatkan kekuatan kita, ajak Xiao Erlong. Mereka semua kemudian langsung pergi menuju ke ruangan khusus kultivasi, sementara Shen Liu langsung menghampiri Xiao Lang untuk mengajarkannya tentang kekuatan ruang dan waktu. Shen Liu juga bertekad untuk mengajarkan Xiao Lang sampai benar-benar bisa menguasai kekuatan ruang dan waktu selama 1 bulan ini, meskipun terdengar sangat mustahil, namun dengan bantuan Shen Liu, tentunya hal tersebut tidaklah mustahil untuk dilakukan. Sementara itu, di ruangan pelatihan, Xiao Lang nampak sedang berusaha untuk menciptakan perisai dari kekuatan ruang dan waktu. Entah sudah berapa kali Xiao Lang mencoba, namun tidak ada hasil sama sekali. Usahanya selalu gagal, karena masih belum mengetahui seperti apa kekuatan ruang dan waktu yang sesungguhnya. Sepertinya usahaku tidak ada hasilnya sama sekali, ucap Xiao Lang mengeluh. Aku tidak pernah mengenal yang namanya kata mengeluh, lalu kenapa sekarang putraku malah mengeluh? Hanya karena masalah seperti ini, ujar Shen Liu. Ayah, kapan kau kembali? Tanya Xiao Lang. Ayah baru saja kembali bersama yang lainnya, jawab Shen Liu. Lalu bagaimana dengan keluarga Xiao? Tanya Xiao Lang. Mereka semua sudah pindah ke dunia kecil, sekarang kita hanya perlu fokus pada tujuan utama kita, yaitu kau harus mempelajari kekuatan ruang dan waktu sebelum berangkat ke alam dewa, jawab Shen Liu. Setelah itu, Shen Liu langsung menjelaskan kepada Xiao Lang tentang dasar-dasar dari kekuatan ruang dan waktu. Untuk bisa menguasai kekuatan ruang dan waktu, haruslah mengerti seperti apa kekuatan itu sebenarnya. Sama halnya dengan menghentikan waktu, jika tidak mengerti seperti apa waktu yang sesungguhnya, maka tidak akan pernah bisa menghentikannya. Lalu mengenai kekuatan ruang, sebenarnya Xiao Lang sudah bisa menguasai kekuatan tersebut, hanya saja Xiao Lang masih belum menyadari akan hal itu. Apa maksud ayah? Aku benar-benar tidak mengerti, tanya Xiao Lang. Kau tentunya mengetahui bagaimana ruang jiwa milikmu, sebenarnya, kekuatan ruang dan waktu sama halnya dengan mempunyai sebuah ruang jiwa. Bedanya adalah kau menciptakan ruang sendiri di dunia nyata dan bukan di dalam dirimu, jawab Shen Liu. Menciptakan ruang sendiri di dunia nyata, gumam Xiao Lang. Xiao Lang mencoba untuk memikirkan setiap penjelasan yang telah disampaikan oleh Shen Liu, meskipun agak sulit. Namun secara perlahan-lahan Xiao Lang akhirnya bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Shen Liu. Kalau begitu akan aku coba, ucap Xiao Lang. Xiao Lang menghela nafas panjang untuk menenangkan hati dan pikirannya. Beberapa saat kemudian, Xiao Lang mencoba untuk menciptakan sebuah ruang dengan kekuatannya. Karena bingung harus memulai seperti apa, Xiao Lang akhirnya membayangkan seperti apa terciptanya ruang jiwa miliknya. Chapter 296. Menuju ke alam dewa, The End. Xiao Lang membayangkan setiap inci dari ruang jiwa miliknya, bagaimana terciptanya ruang jiwa, bagaimana putaran waktu di dunia jiwa. Dengan perlahan-lahan, Xiao Lang mulai mengerti bagaimana caranya menciptakan sebuah ruang miliknya sendiri. Bersamaan dengan itu, tubuh Xiao Lang tiba-tiba diselimuti oleh aura yang sangat besar. Xiao Lang dan Shen Liu yang awalnya berada di dalam ruang latihan, tiba-tiba saja seolah berpindah ke ruang hampa yang gelap dan cukup luas. Shen Liu tersenyum senang melihat hal tersebut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa anaknya akan bisa menguasai kekuatan ruang secepat itu. Bagus Langer, kau telah berhasil menciptakan ruangmu sendiri, ucap Shen Liu. Padahal hanya menciptakan sebuah ruang, tapi kenapa energi yang dibutuhkan sangat banyak? Tanya Xiao Lang. Itu sangat wajar, karena kau masih belum terbiasa dengan kekuatan ruang dan waktu. Setelah terbiasa nanti, kau tidak akan membutuhkan banyak energi lagi, kecuali kalau ingin menciptakan sebuah dunia kecil, jawab Shen Liu.
Baiklah, sekarang mari kita lanjutkan ke tahapan yang berikutnya, ucap Shen Liu. Shen Liu kemudian meminta Xiao Lang untuk mengubah ruang hampa tersebut seperti yang diinginkan oleh Xiao Lang, misalnya seperti menambahkan sesuatu ke dalam ruang hampa tersebut. Dengan begitu Xiao Lang bisa mengendalikan kekuatan ruang secara bertahap. Xiao Lang menganggukkan kepalanya setuju. Setelah itu Xiao Lang menutup matanya untuk berkonsentrasi. Xiao Lang kemudian membayangkan untuk membuat ruang hampa tersebut menjadi daratan yang ditumbuhi oleh rerumputan. Aura yang sangat besar kembali menyelimuti tubuh Xiao Lang. Beberapa saat kemudian, di bawah kaki Xiao Lang dan Shen Liu yang sebelumnya hanya ruangan kosong berwarna hitam, perlahan-lahan mulai berubah menjadi daratan yang ditumbuhi rerumputan. Bagus Langer, jangan sampai kau kehilangan konsentrasi, teruslah menciptakan apa yang kau bayangkan dalam pikiranmu ke dalam ruang hampa ini, ucap Shen Liu memberikan semangat. Waktu terus berlalu dengan cepat. Ruang hampa yang diciptakan oleh Lin Feng sebelumnya juga sudah berubah menjadi daratan yang ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman, bahkan Lin Feng juga sudah menambahkan langit serta awan ke dalam ruang hampa tersebut. Sekarang ruang hampa tersebut sama sekali tidak terlihat seperti ruang hampa, melainkan seperti hutan belantara yang sangat indah, hanya saja keindahan tersebut masih sangat kurang. Karena Lin Feng belum menambahkan aturan waktu ke dalam ruang ciptaannya tersebut. Bagus Fenger, sekarang saatnya kau menambahkan bagian terakhir dari ruang ciptaanmu ini, ucap Shen Liu. Apa itu ayah? Tanya Xiao Lang. Kau hanya perlu menambahkan aturan waktu ke dalamnya, agar ruang yang kau ciptakan ini benar-benar menjadi ruang yang mirip dengan dunia hampa, jawab Shen Liu. Bagaimana caranya ayah? Tanya Xiao Lang. Langer, ingat bagaimana kau menghentikan waktu. Sekarang coba lakukan seperti waktu itu, hanya saja sekarang tugasmu bukanlah menghentikan waktu, melainkan menambahkan aturan waktu ke dalam ruang yang kau ciptakan ini, jawab Shen Liu. Xiao Lang sedikit bingung dengan penjelasan Shen Liu. Pasalnya Xiao Lang masih belum bisa menguasai kekuatan ruang dan waktu dengan sepenuhnya. Tapi kalau tidak sekarang, kapan lagi Xiao Lang bisa berlatih mengontrol kekuatan ruang dan waktu, sedangkan sebentar lagi mereka akan segera berangkat ke alam dewa. Baik ayah, akan aku coba, jawab Xiao Lang tegas. Meskipun masih belum mengerti bagaimana caranya, namun Xiao Lang tetap berusaha keras agar bisa menambahkan waktu ke dalam ruang yang telah dia ciptakan. Energi yang sangat besar berkumpul di sekitar tubuh Xiao Lang, energi yang sangat besar dan terasa sangat padat, sehingga membuat ruang yang telah dia ciptakan menjadi bergetar. Ingatlah untuk menenangkan pikiranmu, kau tidak akan pernah berhasil kalau pikiranmu sedang kacau dan tidak fokus, ucap Shen Liu. Waktu terus berlalu dengan sangat cepat, tanpa terasa waktu 1 bulan yang mereka janjikan sebelumnya juga telah sampai. Setelah latihan berat selama 1 bulan penuh bersama Shen Liu, akhirnya Xiao Lang berhasil menguasai kekuatan ruang dan waktu secara sempurna, hanya saja kekuatannya masih belum bisa menandingi kekuatan Shen Liu. Para tetua dan yang lainnya yang sebelumnya sedang berkultivasi, juga telah menyelesaikan kultivasi mereka, meskipun tingkatan kultivasi mereka tidak naik lagi, karena harus mendapatkan sinar baptisan dari alam dewa terlebih dahulu, namun energi mereka tentunya menjadi semakin besar. Bagaimana kabar Anda Tuan Muda? Tanya Tang Song. Aku baik-baik saja tetua, jawab Xiao Lang. Kakak, aku sangat merindukanmu, ujar Luoli sambil memeluk Xiao Lang dengan erat. Aku juga sangat merindukanmu istriku, bagaimana kabar anak kita? Tanya Xiao Lang sambil mengelus perut Luoli. Dia baik-baik saja ayah, karena selama ini aku yang telah menjaganya, jawab Xiao Lian dengan bangga.
Xiao Lang tersenyum senang mendengar perkataan Xiao Lian. Xiao Lang kemudian mengelus rambut Xiao Lian sambil berkata, "Terima kasih Liner, kau memang anak ayah yang sangat hebat." "Baiklah, karena semuanya sudah berada di sini, maka kita bisa berangkat menuju ke alam dewa sekarang," kata Shen Liu kemudian membuka gerbang dimensi menuju keluar dunia hampa. Setelah itu, mereka semua langsung masuk ke dalam gerbang dimensi tersebut. Tidak lama kemudian mereka semua keluar dari gerbang dimensi. Mereka cukup kaget ketika menyadari bahwa sekarang mereka telah berada di hutan belantara yang mereka sendiri tidak tahu di mana. "Saudaraku, kita sekarang ada di mana? Lalu di mana portal tersebut?" tanya Xiao Erlong. "Kita masih berada di hutan benua bintang. Sekarang mari kita menuju ke portal dimensi," jawab Shen Liu. Shen Liu kemudian mengajak mereka masuk ke bagian terdalam hutan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka akhirnya sampai di tempat di mana portal dimensi berada. Mereka semua benar-benar kaget ketika melihat portal dimensi yang dimaksud hanya berupa sebuah pilar dengan tulisan-tulisan aneh. Namun mereka juga tidak menyadari bahwa sekarang mereka semua telah berdiri tepat di atas sebuah altar yang sangat besar. Pilar yang sekarang mereka lihat adalah pusat dari altar tersebut. "Langer, sekarang keluarkan kristal suci dan letakkan mengelilingi pilar tersebut," ucap Shen Liu. "Baik ayah," jawab Xiao Lang. Xiao Lang kemudian mengeluarkan ratusan kristal suci dari dalam cincin penyimpanannya. Lalu Xiao Lang memerintahkan Xiao Guang dan ketiga bawahan lainnya untuk menyebarkan dan meletakkan kristal suci tersebut mengelilingi pilar. Setelah semua kristal selesai diletakkan mengelilingi pilar, Shen Liu dan Xiao Lang kemudian mengaktifkan pilar tersebut. Energi yang berada di dalam kristal suci tiba-tiba keluar dan terserap ke dalam pilar besar yang berada di hadapan mereka. Bersamaan dengan itu, pilar tersebut langsung mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Altar besar yang berada di bawah mereka semua juga mengeluarkan cahaya yang sangat terang, sehingga membuat mereka semua kaget, karena tidak ada seorang pun dari mereka yang mengetahui bahwa mereka sekarang tengah berdiri di atas sebuah altar yang sangat besar. "Bersiap-siaplah, karena sekarang kita akan langsung masuk ke dalam lorong dimensi menuju ke alam dewa," ujar Shen Liu mengingatkan mereka semua. Maaf untuk seasen legenda Dewa Bintang cukup sampai di sini, dan akan dilanjutkan pada seasen kedua. Berjudul Legenda Dewa Bintang Season 2. Wait for the game date.